Maaf ya, maaf, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izin kami dari kelompok 8. Pada video kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai materi CPU scheduling yang kami buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Utut pada mata kuliah sistem operasi. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Data Palevi dengan NPM 241506167 dari kelas PSTB dan rekan-rekan saya. Nah, perkenalkan nama saya Putri Latifah dengan NPM 241506140 dari kelas PSTID. Perkenalkan nama saya Khalifa Wulandari dengan NPM 241506179 dari kelas PSTID. Baik, pada materi CPU scheduling ini terdapat tiga algoritma CPU scheduling. Yang pertama FCFS, yang kedua SCF, dan yang kedua round robin. Nah, pada algoritma yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Nabila Atifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait first come dan first serve, yang di mana cara kerja dari first come dan first serve ini adalah proses pertama yang tiba di antrian akan dilayani terlebih dahulu dan proses tersebut akan terus berjalan hingga selesai atau meminta input atau output. Nah, karakteristik dari first come first serve ini adalah yakni sederhana, yang di mana mudah diimplementasikan karena hanya mengandalkan urutan kedatangan. Lalu non-primitif, yang dimana sekali sebuah proses berjalan, proses tersebut harus menyelesaikan eksekusinya atau menunggu input atau output sebelum proses lain bisa mengambil alih CPU. Lalu kelebihannya yakni sederhana dalam implementasinya. Sedangkan kekurangannya adalah yang dimana menyebabkan efek konvoy, yang dimana proses-proses singkat harus menunggu lama di belakang proses yang sangat panjang, sehingga mengakibatkan waktu tunggu rata-rata yang tinggi dan penggunaan CPU yang tidak efisien. Eh, Bisa dikembangkan. Nah, di sini terdapat tabel yang dimana pada tabel tersebut terdapat sebuah proses arrival time dan burst time, yang dimana arrival time itu adalah sebuah waktu kedatangan proses atau antrian siap, yang dimana antrian tersebut siap untuk diproses. Lalu sedangkan burst time itu adalah sebuah waktu yang dibutuhkan suatu proses yang ingin dieksekusi. Nah, bisa dikebawahkan lagi. Nah, pada gambar tersebut terdapat menghitung waktu yang dimana menggunakan ganca. Nah, sesuai dengan tabel sebelumnya, untuk bagian di detik ke 0 terdapat P2, yang dimana P2 tersebut adalah yang dapat dieksekusi, karena pada tabel sebelumnya P2 itu arrival time-nya adalah 0, sehingga P2 berada di tabel, sehingga P2 itu dapat dieksekusi pada arrival time 0 saat itu juga. Dan untuk yang dimana P2 ini mempunyai waktu 1 detik. Maka selesainya itu di detik ke 1 pada pada contoh tersebut. Nah, untuk bagian di detik ke 1 itu tidak ada proses atau eh, tidak ada eh, re- tidak ada yang siap untuk dieksekusi. Adanya itu di P1 dan P3. Nah, di P1 itu arrival time-nya itu 2. Sedangkan P3 itu adalah 2 juga, yang dimana burst time-nya dari P1 itu adalah 2 dan burst time dari P3-nya adalah 3. Maka daripada itu, di detik ke 1 dan sampai ke 2 ini,
itu CPU-nya adalah idle atau kosong. Nah, lalu pada di detik kedua, karena terdapat P1 dan P2, maka eh, ini merupakan konsep first come first serve, yang dimana yang datang duluan akan dieksekusi terlebih dahulu. Maka P1 akan dieksekusi. Nah, di sini burst time-nya adalah 2, maka selesainya pada contoh adalah 4, di menit keempat. Lalu, eh, nah, Nah, di sini terdapat completion time yang dimana merupakan suatu akhir eksekusi. Nah, dalam contoh tersebut terdapat bentuk dari waktu akhir eksekusi yang dimana P1 itu akhir dieksekusinya adalah menit keempat, sedangkan P2 itu menit ke-1, lalu P3 yaitu menit ke-7, sedangkan P4 itu adalah menit ke-12, dan P5 adalah menit ke-16. Selanjutnya terdapat turnaround time, yang dimana total waktu yang dihabiskan sampai selesai. Nah, untuk menghitungnya itu dapat digunakan completion time dikurang dengan arrival time, atau bisa juga dilakukan dengan waiting time ditambahkan dengan burst time. Nah, sedangkan untuk waiting time cara menghitungnya itu dengan turnaround time dikurang dengan burst time. Ya, lagi scroll ke bawah. Ya. Nah, pada contoh selanjutnya yaitu terdapat respon time, yaitu waktu dari kedatangan proses atau arrival time sampai proses pertama kali mendapat CPU. Dan cara menghitungnya yaitu yang dimana di detik dia mau memulai dieksekusi dikurang dengan arrival time. Yang dimana respon time dan waiting time nilainya sama. Dan rata-rata turnaround time dihitungnya dari jumlah turnaround time dibagi dengan jumlah proses. Lalu, untuk menghitung waiting time, yaitu yang dimana waiting time dibagi dengan jumlah prosesnya. Yang pada contoh menghasilkan yang dimana 14 dibagi 5 sama dengan 2,2. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Putri Nabila Atifa atas penjelasannya. Untuk algoritma selanjutnya adalah Shortest Job First atau SJF yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, SJF ini memiliki cara kerja yaitu prosesnya yang memiliki waktu ber-CPU terpendek. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ini akan dipilih untuk eksekusi terlebih dahulu. Kemudian, SDF ini memiliki karakteristik yaitu membutuhkan informasi waktu burst. Algoritma ini memerlukan pengetahuan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan setiap proses untuk selesai, yang tidak selalu tersedia dalam praktiknya. Nah, SFG ini memiliki kelebihan yaitu dapat meminimalkan waktu tunggu rata-rata dan meningkatkan throughput sistem, terutama untuk tugas-tugas yang pendek. Namun, kekurangannya sulit diimplementasikan karena prediksi waktu sangat sulit dan dapat menyebabkan kelaparan pada proses yang lebih panjang karena terus-menerus kalah bersaing dengan proses yang lebih pendek. Ini adalah tabel sebelumnya sudah dijelaskan Putri Nadia Atifat, dan saya akan menjelaskannya menggunakan
algoritma Search Job First. Nah, di sini kita menghitung bagaimana jika dua proses berstandnya sama. Nah, jika proses berstandnya sama, maka yang diterapkan adalah FCFS yang sudah dijelaskan oleh Fitri Nadia. Nah, di sini saat di waktu ke nol cuman ada satu proses yang ready yaitu P4 ini. Maka P4 yang akan masuk ke dalam prosesor. Jadi kita tidak bisa langsung cek burst time-nya. Kita awali dengan cara FCFS tadi. Nah, karena waktu ke nol ini hanya ada satu proses yang ready, yang perlu akses dari situ tadi. Jadi, pada detik ke-6, proses yang ready adalah P1, P2, P3, dan P5. Nih, P1, P2, P3, dan P5. Nah, untuk menentukan mana yang terlebih dahulu masuk ke prosesor, kita cek dari burst time-nya. Nah, ternyata P1 dan P3 ini berarti sama, yaitu 1 dan 1. Sedangkan tadi pada pengertiannya menggunakan burst time yang paling tercepat. Nah, maka diterapkanlah FCFS. Siapa dulu yang pertama masuk ke ruang tunggu prosesor. Nah, berdasarkan aturan FCFS tadi, yang yang menjadi pertama adalah antara P1 dan P3. Namun yang didahulukan adalah P1. Nah, kemudian di sini P4 sudah masuk terlebih dahulu. Lalu pada detik ke-6, P1 masuk ke dalam memori dan pada detik ke-7, P3 masuk ke memori. Nah, setelah P3 masuk ke memori yang berstandnya hanya 1, itu berarti dari 7 ke 8. Nah, di sini yang belum masuk adalah P5. P5 masuk ke prosesor dengan burst time itu 3 detik. Jadi 8 ditambah 3 itu 11. Nah, kemudian pada detik ke-11 ini yang belum masuk adalah P2. Kemudian P2 masuk dengan burst time 5 detik. Sehingga waktu dia di dalam prosesor itu adalah dari detik ke-11 sampai ke detik ke-16. Nah, jadi urutannya adalah yang pertama P4, lalu P1, P3, P5, dan juga P4. Nah, untuk menentukan rata-ratanya, itu kita jumlahkan burst time ini 1 ditambah 5 ditambah 1 tambah 6 ditambah 3, yang hasilnya adalah 16. Kemudian untuk menghitung turn time-nya, yang ini kita jumlahkan juga, lalu dibagi dengan banyaknya P, sehingga mendapatlah 7,8. Kemudian untuk mencari waiting time-nya, kita sama-sama seperti tadi, kita jumlahkan, lalu kita bagikan dengan 5 P-nya, dan dapatlah 4,6. Baik, selanjutnya adalah algoritma round robin yang akan dijelaskan oleh Khalifa Wulandari. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan proses algoritma ketiga yaitu round robin. Jadi, round robin sendiri merupakan salah satu penjadwalan proses, di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Nah, proses ini akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Jadi,
time quantumnya ini sudah ditentukan. Selanjutnya, jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Nah, di sini terdapat karakteristik dari round robin sendiri, yaitu yang pertama ada preemptive, yaitu proses dapat diinterupsi setelah time quantumnya habis. Lalu adil, artinya menangani semua proses secara setara dan memberikan waktu respons yang lebih baik untuk lingkungan interaktif. Kemudian kelebihan dari round robin sendiri memberikan keadilan dalam alokasi sumber daya CPU dan respon yang baik untuk sistem multi-user, serta menghindari starvation. Kekurangannya yaitu kinerjanya sangat bergantung pada ukuran time quantum. Jika terlalu kecil, akan banyak overhead karena sering terjadi context switching, dan jika terlalu besar, round robin akan menyerupai FCFS. Analoginya itu seperti main game arcade di warnet atau PlayStation dengan sistem sewa 10 menit giliran. Setiap pemain dapat waktu main 10 menit sampai habis waktunya, lalu gantian ke orang berikutnya. Kalau belum selesai main, maka akan diperintahkan untuk menunggu giliran berikutnya. Nah, ini merupakan contoh proses perhitungan dari round robin sendiri. Jadi di sini terdapat proses P1, P2, P3, P4, P5, lalu terdapat waktu masuknya dan lama waktu masuk atau arrival time, dan lama proses atau burst time. Untuk P1 itu masuk pada detik ke-0, P2 masuk pada detik ke-3, P3 masuk pada detik ke-5, P4 masuk pada detik ke-8, dan P5 itu mulai dari detik ke-10. Pada P1, kuantumnya sendiri itu ditentukan yaitu sama dengan 5. Nah, pada P1 kan dimulai dari detik ke-0 dengan lama proses selama 4 detik, maka dia akan berhenti di detik ke-4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh P2 dengan lama proses yaitu sebanyak 5 detik karena tadi sudah ditentukan kuantumnya. Maka dia akan berhenti di detik ke-9 dengan sisa lama proses atau burst time-nya yaitu 2 detik. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke P3. P3 sendiri dengan lama prosesnya itu selama 3 detik, maka dia akan berhenti di detik ke-12. Selanjutnya, P4. P4 sendiri memiliki lama proses selama 9 detik, namun karena kuantumnya sudah ditentukan selama 5 detik, maka dia akan berjalan selama 5 detik dan berhenti akan di detik ke-17. Sisa dari lama proses P4 yaitu sebanyak 5 detik. 4 detik. Selanjutnya pada P5, P5 itu berjalan selama 3 detik. Maka dari detik ke-17, dia akan berhenti pada detik ke-20. Nah, selanjutnya akan melanjutkan proses yang belum selesai tadi, yaitu P2. P2 dengan sisa proses selama 2 detik, maka dia akan berhenti di detik ke-22. Selanjutnya pada P4, tadi tersisa 4 detik, maka dia akan berhenti pada detik ke-26. Di sini terdapat perhitungan waktu tunggu dengan P1, yaitu bernilai 0, P2 yaitu 12, P3 yaitu 4, P4 yaitu 9, P5 yaitu 7. Maka setelah dijumlahkan yaitu waktu tunggunya bernilai 32/5 detik. Untuk TAT-nya dengan P1 itu yaitu 4 detik, P2 sama dengan 19 detik, P3 sama dengan 7 detik, P4 sama dengan 18 detik, P5 sama dengan 10 detik. Maka total waktu dari TAT sendiri merupakan 58/5 detik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Khalifah Wandari atas penjelasannya mengenai round robin.
Baik, itu tadi adalah 3 algoritma penjadwalan CPU atau CPU scheduling yang bisa kami jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.